mengerti apa yang telah dikatakannya. Sesungguhnya apakah masalahnya? Pertanyaannya, masalahnya apa? Di bawah hukum Musa waktu itu, cukai bait suci itu adalah digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan bait suci yang dibangun untuk Tuhan. Yang saat ini di sosmed diperdebatkan. Katanya hukum Taurat sudah tidak berlaku. Katanya hukum sudah nggak berlaku. Saya pun ngomong, sekarang hukum kasih karunia diperdebatkan. Kotak persembahan perpuluhan, diakonia, mereka ribut semua. Tidak perlu perpuluhan, tidak perlu diakonia. Saya nggak memperdebatkan, saya cuma menjawab. Ada yang menggelitik saya jawab. Saya kirim komen saya. Akhirnya mereka ada yang jawab. Akhirnya dijawab. Ya Pak, betul Pak. Tolong kalau betul, ya perbaiki. Jangan menyesatkan. Memang hukum sudah tidak berlaku. Tapi apakah gereja tidak membutuhkan? Apakah gereja nggak untuk perluasan? Tidak membuat nyaman jemaatnya? Lah, dananya itu dari mana? Itu adalah dananya adalah bukan perpuluhan, tapi respon daripada diri saudara yang sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Abundantly harvest yang telah saudara terima, saudara kembalikan. Termasuk apa itu perpuluhan, saya enggak memperbincangkan perpuluhan. Saudara mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gereja butuh, tidak bisa dipungkiri. Masa diam-diam dari langit turun dana? Kan enggak. Jadi mereka ada yang menentang, itu mungkin mau mematikan. Memang ada gereja yang sangat mementingkan, sangat memburu perpuluhan, persembahan. Ya itu urusannya gereja mereka. Saudara, tempat ini saya percaya, oleh karena anugerah, saudara akan membawa dengan respon kerelaan hati untuk mengisi tempat ini. Amin. Amin. Karena anugerah, bukan karena hukum. Amin. Karena apa? Karena Yesus melebihi daripada bait suci. Dan sebagai anak Allah, seyogyanya dia bebas untuk bayar bea. Karena dia sendiri adalah bait suci. Sebenarnya maksud Petrus itu baik. Dia katakan itu demi menghormati Yesus. Dia tidak mau orang berpikir bahwa Yesus yang sebagai manusia tidak membayar bea. Tapi akibatnya apa? Tanpa dia sadari. Ini lihat akibatnya. Dia menyamakan Yesus sebagai rakyat biasa. Itu masalahnya. Oleh semangat bicaranya, dia telah merendahkan Yesus. Tuhan menyamakan sebagai pelaku firman, pelaku hukum. Amin. Bayar cukai itu hukum. Sedangkan Yesus kan sebagai anak, tak perlu bayar. Ingat saat di pasal sebelumnya, di saat Yesus dimuliakan di gunung, Matius 17 ayat 4 sampai 5. Ketika Petrus kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, sama-sama katakan, ayo 1, 2, 3. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Lihatlah, setelah turun dari gunung, setelah ada ini, peristiwa ini, turun gunung, Petrus telah membawa Yesus kepada tingkat yang sama sebagai pelaku hukum, yaitu membayar cukai. Amin. Di sana sudah salah dia. Musa, Elia ketemu, dia mau buat 3 kemah.
itu sudah melukai hati Yesus. Yesus disamakan dengan Musa dan Elia. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Petrus mendengar apa yang dikatakan Musa, bukan apa yang dikatakan dia, yaitu Bapa, yaitu Allah sendiri. Karena itu Petrus tidak pernah bertanya, konsultasi dengan Yesus. Saat mendengar Bapak katakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia lupa, dengarkan dia, bukan dengarkan mereka, yaitu Musa dan Elia. Bapak di surga ngomong dengarkan Yesus, bukan dengarkan Musa dan Elia. Amin. Lihatlah begitu besar hati Yesus, dia nggak marah, tersinggung. Bahkan demi tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, Yesus suruh apa? Suruh Petrus lemparkan pancing di danau. Dari mulut ikan yang kau tangkap, engkau menerima 4 dirham. Bayaran 2 dirham untukku, bayaran 2 dirham untukmu. Lihat, Yesus menunjukkan keilahiannya. Yesus menunjukkan pada Petrus oleh kuasa kebenarannya menggali kekayaan danau sebagai ciptaannya. Amin. Dia menunjukkan, ini loh, semua ini milikku. Mancing ikan, mulut ikan ada 4 dirham. Yesus menyingkapkan siapa dirinya sebenarnya. Yesus telah merendahkan dirinya, membayar bea cukai, bea bait suci untuk dirinya. Itu yang hukum. Akibat mendengar, kedua, penghakiman. Ini terjadi lagi. Sama halnya dengan kedua murid itu, Yakobus dan saudaranya Yohanes. Waktu Yesus dimuliakan di gunung, di saat Yesus mau ke Yerusalem, turun gunung, Petrus ngomong begini, mau ke Yerusalem. Dia mengirim beberapa utusan lewat dulu, yaitu lewat mana? Kota Samaria. Tetapi penduduk di Samaria nggak mau menerima dia, nggak mau Yesus lewat sana, mau ke Yerusalem. Akhirnya Yakobus dan Yohanes sudah tahu Petrus salah, kan mereka bertiga yang ke gunung. Petrus ngomong ngawur, berdua ini sok-sokan sekali. Mendengar, sudah diomongin, dengarkan dia. Lukas 9 ayat 54 katakannya. Ketika kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, tahu dilarang lewat, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria? Lihat, mereka nggak ngerti. Mereka mendengar di gunung, dengarkanlah dia, dengarkan Yesus. Tetapi Petrus memandang Musa adalah roh hukum. Yakobus dan Yohanes memandang Elia, roh penghakiman. Mengerti katakan amin. Musa itu hukum, Elia itu penghakiman. Yesus tidak kecewa, marah, enggak. Dia berkata kepada mereka, Lukas 9 ayat 55, 56, tetapi dia berpaling, dia menoleh saja. Menegur mereka katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkan. Ya, ditegur begitu aja mereka. Sampai saat ini pun masih banyak saya jumpai orang-orang percaya masih mau mendengar suara Musa dan Elia serta para nabi-nabi. Mengerti katakan amin. Menuruti Musa, Elia dan para nabi. Katakan. Perjanjian Sinaitik itu hukum Taurat.
versus perjanjian baru anugerah. Perjanjian Sinaitik adalah perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Ingat ini baik-baik. Namun perjanjian baru anugerah adalah perjanjian antara Tuhan dengan kita saat ini, dengan orang-orang percaya yang dimulai dari salib Yesus. Amin. Ini camkan, saudara. Perjanjian Sinaitik itu hukum Taurat yang sudah dibatalkan, digenapi oleh Tuhan, dibatalkan. Itu hukum. Ingat ya, hukum, bukan firman. Firman perjanjian lama perlu kami juga beritakan, karena di perjanjian lama itu ada Yesus di dalamnya, ada Yesus yang perlu disingkapkan. Jadi bukan dihapuskan. Hukum itu yang diganti oleh perjanjian baru anugerah. Yang mengerti katakan amin. Sedangkan dari perjanjian baru anugerah semuanya tentang mendengarkan suara anak Bapa yang telah bangkit bagi kita. Kita harus mendengar perkataan Yesus saat kita berada tempat ini. Dia telah menyelesaikan karyanya yang sempurna kayu salib. Yesus memikul seluruh hukum untuk seluruh dosa kita sekali dan selama-lamanya. Ibrani 10:10. Jadi saudara sudah dikuduskan. Saudara tidak perlu minta pengampunan dosa. Saya berani katakan, itu orang hukum Taurat. Kalau saudara sudah ada di perjanjian baru, percaya Yesus, dan di perjanjian baru anugerah, dosa saudara sudah dihapuskan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu di Ibrani 10:10. Katakan, amin. Apakah saudara tidak boleh minta pengampunan atau mengakui dosa? Boleh. Saudara mengakui dosa karena minta pengampunan dosa karena saudara dosanya sudah diampuni. Bukan karena saudara belum diampuni makanya minta. Enggak. Saya punya firman yang anak saya marah, membuatkan outline. Pak, kok ngawur Pak ini? Saya ngomong, bacaan disik terus. Nanti ada kesempatan saya khotbahkan di sini, supaya saudara lebih mengerti. Jadi apa yang saya beritakan selama ini, saudara bisa menyimaknya, mengaturnya lagi, memamabia lagi kebenarannya. Kalau nggak benar, ya sudah, jangan diterima. Kalau benar, kenapa nggak diterima? Begitu loh. Maksud saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena itu yang saya pelajari. Inilah kedua akibat salah mendengar hukum, salah mendengar penghakiman. Pengorbanannya yang sempurna kayu salib telah memuaskan Bapa sepenuhnya dan membungkam hukum dan nabi-nabi. Maka hari ini, marilah kita semua mau mendengar hanya tentang Yesus. Amin. Apakah nggak boleh mendengar tentang Musa? Boleh saja, tapi jangan dituruti. Hukum-hukumnya itu sudah nggak ada, nggak berlaku. Amin. Sekarang mari kita lihat peristiwa saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah ini, saudara dan saya saat ini, di bulan ini, abundantly harvest. Lihat perbedaannya. Halo Kitty. Peristiwa Yesus bertemu dengan wanita Samaria di Yohanes 4. Apa yang didengar perempuan Samaria? Suara penghukuman, suara penghakiman? Tidak. Yang dia dengar adalah pekabaran Injil anugerah Yesus. Yesus tahu bahwa dia itu pelakor, dia itu pezina, wanita yang kumpul kebo, kawin cerai, perempuan berdosa. Tetapi Yesus tidak mencelanya, memarahinya, atau menuduhnya yang bukan-bukan. Enggak. Saudara baca di Yohanes 4. Malahan Yesus memujinya 2 kali. Ngomong apa Yesus? Waktu dia ngaku, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 17. Benar kamu. Lihat, masih dibenarkan. Terus
Kedua, dalam hal ini engkau berkata benar, dipuji, engkau jujur. Di ayat 18. Lihat. Anugerah dicurahkan. Apa hasilnya dari peristiwa itu? Sehingga ia dapat menuai dengan melimpahnya, yaitu apa? Menuai jiwa-jiwa. Lihat. Abundantly harvest. Bukan hanya harta, bukan hanya uang, tapi menuai banyak-banyak jiwa. Saya juga rindu. Hari ini masih boleh kata bagus, banyak jemaat yang datang, menuai banyak jiwa-jiwa di gereja ini, di Golden Gate Church. Saudara bisa bawa banyak jiwa-jiwa. Saudara menerima abundantly harvest, menerima jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Buktinya apa? Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benar-benar peribahasa ini. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Amin. Apakah saat ini saudara mau menerima abundantly harvest? Saudara mau menuai? Amin. Amin. Saudara tidak perlu mikirkan menuai harta. Tidak perlu menuai apa. Saudara menabur saja. Lihat, spesial uang masuk kotak persembahan. Jangan malu. Yesus malah memuji. Amin. Yesus malah nggak memuji orang yang mengisi banyak-banyak. Sekemampuan saudara. Itu Rasul Paulus katakan di Jemaat Korintus. Semampunya. Malah lebih dari kemampuan mereka. Paulus memuji. Amin. Yesus memuji si janda miskin. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara mau menuai, mari kita mau mendengarkan dia. Sebab apa? Saya buktikan mendengar lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Yang pertama, saudara. Yang pertama, gak salah. Nah, hukum atau nabi tidak memberi jawaban. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Mengapa Bapak hanya ingin kita mendengar suaranya? Ketika kita fokus kepada suara Yesus, kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan anugerahnya. Karena hukum dan para nabi tidak akan memberi jawaban atas jeritan hati saudara yang paling dalam demi keintiman dan damai dengan Tuhan. Hukum dan para nabi tidak dapat memberi kenikmatan hadirat serta kuasanya dalam setiap bidang kehidupan saudara dan saya. Amin. Inilah bukti ketika Anda membaca Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, meskipun Musa dan Elia melakukan perbuatan besar dan luar biasa, tetapi kedua orang yang hebat itu akhirnya mengalami kegagalan. Musa membelah laut, membawa umat Israel keluar. Juta-jutaan orang. Hebat sekali. Akhirnya gagal. Elia, persembahan, turunkan api dari langit. Bas, persembahannya itu bakar. Ratusan Nabi Baal dibunuh. Akhirnya gagal. Mengenai kegagalan Musa, karena dia memukul batu karang 2 kali karena ketidaktaatannya. Itu di Bukit Batu Meriba. Diperintahkan bicara pada batu ini, tapi ngamuk karena ngamuk pukul. Salah dia. Dan dia marah dan teriak, marahin jemaat-jemaatnya, marahin umat Israel. Durhaka, kasar. Dalam ketidaksabaran. Bilangan 20. Musa mengeluh kepada Tuhan karena tanggung jawabnya membawa umat Israel yang begitu banyak.
Mereka ingin makan daging, dimarahin, ngamuk. Dia bersuruh pada Tuhan supaya Tuhan membunuh dia. Sudah tidak kuat, tidak kuat nanggung. Akibatnya apa? Lihat kegagalannya. Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian, hanya berdiri di puncak gunung Bukit Nebo untuk melihat tanah perjanjian. Itulah akhir kegagalan dalam pelayanannya. Amin. Di sini saya katakan, kenapa tadi saya katakan di Gunung Perubahan Rupa, Bapak di surga ngomong, dengarkanlah Yesus, bukan dengarkan Musa. Musa hebat tapi gagal, tidak bisa. Ingat, kenapa kok ngomong dengarkan dia, Yesus, bukan dengarkan mereka? Mengapa konsekuensi berat ini terjadi pada orang yang sehebat Musa? Ingat saudara, karena Musa gagal dalam mempresentasikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bukan hanya gembala sidang atau saya salah mempresentasikan. Bahaya sekali. Saudara pun mendengar firman dengan benar. Saudara ketemu orang-orang di luar sana. Gembala sidang satu di sini. Saudara banyak ketemu orang di luar. Jangan salah mempresentasikan Tuhan. Musa adalah utusan Tuhan. Dalam kemarahan, tidak ngomong sembarangan. Itu menunjukkan Tuhan itu pemarah. Tuhan itu seperti Musa, karena saudara adalah duta-duta Kristus. Kalau saudara sembarangan di luar, ngamuk-ngamuk, maki-maki, yang malu itu Tuhan. Amin. Mengerti katakan amin. Saya sering ngomong sama saudara tidak seiman saya, kamu kok begini? Saya ngomong, ingat, di hadapan jemaat pun banyak jemaat saya ngomong, kamu harus tahu diri. Apa Pak? Kok tahu diri? Sopo kowe? Masih belum ngerti. Siapa kamu? Saya ngomong, siapa kamu? Masih belum ngerti? Belum. Kamu adalah anak Tuhan, anak-anak Allah. Kamu anak Allah. Anak Allah. Dia baru ngerti. Lah anak Allah, lah anak salah. Sing isin sapa? Allah itu. Kan Bapak Tuhan itu, Allahnya yang malu. Oh, ngono ta, Pak. Iya. Lah awakmu iso ngeplak wong. Sing salah itu bapakmu. Allahmu sing salah. Nek kamu mukul orang terus berok-berok, kan isini Allahmu sing mbok sembah. Makanya apik wae. Ingat jati dirimu. Sopo kowe? Maka sebagai pengkhotbah, pekabar Injil Anugerah atau saudara jemaat kasih Tuhan, kita harus sangat akurat dalam cara kita mempresentasikan Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara nggak boleh sembarangan. Akhirnya Tuhan juga adil. Musa dikasih kesempatan untuk menginjak tanah perjanjian. Amin. Di Bukit Perubahan. Kegagalan Elia berpikir bahwa Isabel lebih besar dan kuat daripada Tuhan. Maka Elia melarikan diri dari Isabel karena takut apa? Dibunuh. Ya, gagal dia. Gedekno Isabel daripada Tuhan. Dan ia ingin bunuh diri karena hanya dia sendiri yang masih hidup. Raja-Raja 19. Dia ingin bunuh diri. Pelayanannya berakhir dengan depresi dan kecewa. Akhirnya jubahnya diserahkan pada Elisa. Amin. Lihat. Inilah perbandingan di mana hukum dan nabi-nabi gagal, tetapi Tuhan Yesus selalu berhasil. Setuju katakan amin. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, Yesus tidak akan berteriak dan menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan.
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin. Musa gagal, Elia gagal, kecewa. Alkitab berkata Yesus tak pernah. Masih banyak kegagalan-kegagalan. Saya tidak mengulangi lagi. Musa gagal, Elia gagal. Yesus Tuhan tidak pernah kecewa, tidak pernah marah saat ditolak oleh orang Samaria. Dan Yesus tidak lari saat ditangkap. Bahkan dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib bagi umat yang dikasihnya. Menanggung sendiri saat dia ditangkap, membiarkan murid-muridnya pergi. Amin. Itu Yesus kita. Sebab dia adalah batu karang dan kubur pertahanan kita dalam kekecewaan, dalam kesulitan. Yesus kubur pertahanan kita. Musa gagal, Elia gagal, Yesus tidak pernah gagal. Amin. Adapun anak yang dikasihi oleh Bapa, yaitu Yesus, berkata pada Anda saat ini, bangkit dan berdirilah di dalam kebenaranku, dan keluarlah dari kekalahanmu. Jadilah kuat dan berhasil. Amin. Yang kedua, mendengarkan kuasa, mendengarkan dia. Efesus 4. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Ada seorang namanya James dari Illinois, Amerika. Dia anak pendeta, anak pastor. Umur 8 sudah dibaptis. Tapi setelah menginjak remaja, kalau di luar negeri itu 15 tahun itu termasuk sudah agak dewasa. Dia salah jalan, kumpulannya orang-orang nggak benar. Kecanduan narkoba, minuman keras. Umur 25 menikah, punya anak. Karena ulahnya, istrinya nggak tahan, lari, pulang, anaknya dibawa. Sesungguhnya dia menjerit, karena bapaknya dong kasih firman. Tapi dia tidak bisa mendengar dengan baik. Mungkin bapaknya memberitakan hukum dan penghakiman. Dia nggak tahan. Bukan anugerah. Dia merasa terus bersalah gitu. Dia selalu mikir dia itu berdosa. Dia terus berupaya. Malah jeratan itu terus malah menghantui dia. Maka saya beri nasihat pada saudara. Ada quote begini. Dengan memendam perasaan bersalah, berdosa, serta penghukuman, semua itu tidaklah memberi kuasa kepada orang percaya untuk mengalahkan dosa. Betapapun murni dan besar upayanya, hanya menyadari serta percaya bahwa Yesus telah mengambil seluruh dosa kita di kayu salib, maka kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Setuju, katakan amin. Dia mau berupaya, gak bisa, karena dia terus dikejar-kejar oleh pikiran dosanya, salahnya. Sampai suatu sore dia belum keluar ke klub malam atau apa, dia setel-setel TV. Keluarlah rencana Tuhan. Ada pemberitaan firman, yaitu seperti saat ini, pekabaran Injil Anugerah. Di sana ada temanya. Saat ini temanya tertarik suasana lain. Saat itu temanya mungkin kebenaran. Dia merasa menerima. Loh, ternyata saya saat ini aku adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dia itu benar. Dosanya sudah diampuni. Dia adalah orang yang benar. Dia sadar, kalau aku orang benar, dia tahu itu dosa, salah. Kalau aku orang benar, aku harus menjauhi ini. Dia punya kuasa akhirnya.
percaya Yesus telah mengambil seluruh dosa kayu salib untuk membenarkan saudara. Saudara memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Akhirnya dia terus menyimak materi khotbah. Ternyata dia merasa dia adalah kebenarannya. Ini nasihat saya. Quote-nya, saudara kalau ketemu orang, di saat kita mengetahui ada seorang yang percaya masih bergumul dalam dosa, janganlah kita mencibir atau menjauhinya. Yang dia butuhkan adalah mengarah yang dibutuhkan. Saudara mengarahkan dia kembali kepada kebenarannya di dalam Kristus Yesus oleh anugerahnya. Setuju? Katakan amin. Jangan menghina, menyibir atau menjauhinya. Dekati. Kamu benar. Kamu adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Kasih ayatnya. Ini ayatnya. Dia merasa adalah kebenaran. Roma 3 ayat 22. Catat saudara. Roma 3 ayat 22. Engkau adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Kamu orang benar. Lupakan. Dosamu sudah diampuni. Engkau sudah tidak berdosa lagi. Engkau sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10:10. Engkau punya kuasa nanti. Engkau nggak akan mau berdosa. Coba kalau saudara sudah bebas dari dosa, saudara kan nggak mikirin dosa. Karena saudara sudah dosa ada di bawah telapak kakimu. Dosa tidak akan bisa mengecokkanmu. Amin. Itu anugerah. Sejak saat itu dia mulai berubah. Dampaknya apa? Imannya semakin kuat bersandar pada Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh pemberitaan itu, timbul dalam dirinya untuk berkuasa atas keburukannya. Injil anugerah mengubahkan hidupnya, melepaskan dia. Selama 2 tahun menjalani di bawah anugerah Yesus, membuat dia benar-benar terlepas. Akhirnya terlepas. Maka dia sadar ada kuasa dalam pekabaran Injil anugerah Yesus saat diberitakan. Hebatnya apa? Istri yang meninggalkannya 8 tahun kembali lagi oleh karena apa? Perubahan hidupnya. Akhirnya rujuk kembali. Hubungan suami istri dipulihkan, bahkan bisnisnya juga dipulihkan oleh Yesus. Lihatlah, Jim dari Illinois benar-benar menuai dengan melimpahnya darinya. Amin. Ini lihat. Saudara pun mendengar dengan benar. Saudara mendengarkan yang benar. Hasilnya apa? Ada kuasa. Kuasa untuk mendengar. Akhirnya karena mendengar, dia lepas dari jerat narkoba. Apapun yang Anda hadapi hari ini, saya mendorong Anda lebih memperhatikan perkataan Bapa yang diucapkan di Bukit Perubahan. Yaitu apa? Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Amin. Kalau saudara ingin menerima abundantly harvest, dengarkan dia. Jangan dengarkan hukum penghakiman. Ada quote, tidak akan terjadi revolusi anugerah tanpa pemberitaan salib Kristus. Apa yang telah diselesaikan Yesus di Kalvari membuat semuanya menjadi berbeda. Apa yang terjadi di Bukit Yerusalem yang hari ini diberitakan dengan penuh kuasa dan kebenaran serta otoritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah pekabaran Injil anugerah Yesus. Amin. Camkan saudaraku, Yesus dia tidak lagi menuntut Anda dan saya saat ini. Dia telah datang dan telah menggenapi semua perintah hukum dan seluruh yang pernah diucapkan para nabi. Kisah Rasul 15:11 katakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga, seperti orang-orang Israel. Ada keselamatan pertama Tuhan berikan pada mereka. Saat ini anugerahnya telah datang. Dengarkanlah dia.
seperti saat saudara yang datang, suara yang datang dari surga. Saat ini diberitakan, berita ini diberitakan. Dengarkanlah suara Tuhan. Cerna benar-benar kebenaran Tuhan. Sekarang luangkanlah waktu Anda untuk terus mendengar pekabaran Injil anugerahnya dan masukkan ke dalam lubuk hati saudara. Masukkan. Cerna. Mama biar. Keluarin lagi. Selanjutnya, setelah Anda melakukan hal itu, Anda tidak akan sanggup menolak perubahan dalam diri saudara dari dalam keluar. Dan untuk berjalan dalam perubahan hidup, bahkan terobosan kekal dan kebebasan. Di sanalah saudara akan menerima abundantly harvest, menuai yang melimpah. Mari sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya tema yang bagus, abundantly harvest. Saya nggak nyangka kok dikasih tema. Saya pikir ada kemajuan di gereja kita. Bulan ini abundantly harvest. Sengaja memberi saya tulisan abundantly harvest. Saya cuma katakan, opo itu Pak, gak ngerti aku. Akhirnya dikasih, ya pinter, kepada saudara. Di kamus itu difoto mungkin, terus dikirimkan ke saya. Aku juga ngerti Pak. Padahal saya langsung nyambung. Firman yang saya siapkan ini, saudara untuk menerima penuaian ini ada kaitannya dengan Yeremia 23. Saya belum pernah bicara sini. Itu saya omong sama kawan-kawan saya. Medeni. Sungguh medeni. Yeremia 23. Lihat. Banyak gereja-gereja di luar sana. Masih ada waktu sedikit, saya kupas sedikit. Saya juga sudah siapkan firman-Nya. Saudara nggak perlu cemburu, nggak perlu iri. Istriku ikut gereja lain, saya nggak perlu sebutkan. Katanya rame Pak, gerejanya gede, bagus, megah. Saya ngomong, bagus dong, jemaatnya ribuan. Kamu iri? Golden Gate Church cuma mungkin 100 atau 80 atau 100. Saya lebih senang di sini. Kenapa? Saudara perlu tahu. Sedikit saya kupas pagi hari ini. Lihat. Sebelum Yesus disalib, belum naik surga, Yesus dikhianati. Petrus ngomong ngawur. Yohanes Yakobus ngomong ngawur. Padahal ketiga orang ini, kenapa dibawa ke bukit perubahan hanya 3 orang ini? Saudara perlu tahu. Saya juga pernah bicara ini, mungkin saudara lupa. Lihat ya, 3 bukit perubahan kan ketemu Musa sama Elia, Yesus 3 orang. Kenapa 3 murid ini yang lain lo gak ikut? Karena di sana ada perjanjian yang belum dikupas oleh banyak orang. Saya dikatakan ngawur. Tapi mendengar saudara, kenapa 3 orang? Petrus, lambangkan apa saudara? Wah Pak Gembala ini ngantuk. Aku ngantuk. Petrus itu menggambarkan apa? Apa? Ayo ngomong, gak apa-apa. Batu karang dong. Karangnya gak perlu, batunya yang saya ambil. Batu itu apa? Ayo rek, waduh kok nggak maju-maju. Batu itu melambangkan apa? Hah? Apa? Kok keras? Ya weruh, batu keras. Melambangkan apa? Loh batu itu loh. Kan Tuhan nulis di 2 loh batu toh. Petrus itu batu.
Yakobus itu apa? Yohanan diganti. Yohanes itu apa? Kasih karunia. Jadi bertiga ini ada perjanjian. Musa, kamu batu ya, sebenarnya gitu, tidak laku ya. Terus diganti, ambil anugerah. Mengerti katakan? Amin. Banyak jemaat di Surabaya, nggak usah ngomong Indonesia, nggak tahu rahasia ini. Saudara beruntung, ada rahasia ini. Kenapa 3 orang? Bukan kebetulan. Karena ini sudah perjanjian baru, tabir bait suci sudah terbelah, tersingkap semua. Petrus batu yang nyengkre. Yohanan diganti, anugerah. Kok bisa pas? Jenenge persis. Batu diganti anugerah. Amin. Lihat setelah Yesus bangkit, ngomong apa? Yesus sama Petrus. Petrus yang diberitahu. Makanya ada tulisan Saint Petrus. Saint Peter. Peter yang suci. Ingat saudaraku, ini tidak hanya untuk gembala sidang. Saya sudah salut sama gembala sidang tempat ini. Yesus ngomong apa sama Petrus sebelum bangkit ke surga? Ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Kedua apa? Ayo. Dua omongan, 3 kali ngomong tapi 2 kata-kata. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagus, sudah gembalakan domba. Beri makan domba-dombaku. Amin. Bukan makanan rohani saja, jasmani pun dia berikan. Saya pulang masih bawa kotak makanan. Saudara pun bawa. Bagus. Tidak hanya makanan rohani. Seberapa banyak di gereja luar nggak gitu. Itu ada ayatnya, saudara. Jadi saudara nggak usah coba nanti saya khotbahkan di 2 Petrus. Teman saya yang sepelayanan dulu ngeri. Saya nggak merusak lu pelayananmu, nggak merusak gerejamu. Lihat tadi. Yeremia 23, 2 Petrus 2. Lihat. Banding dong. Pelayananmu yuk. Kamu jangan melayani di Mesir. Layani di gereja yang benar. Kenapa? Benar tetap benar. Amin. Saudara ini benar, saudara. Bisa menerima pekabaran Injil anugerah, bukan hukum dan penghakiman. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Firman-Mu telah berhenti diberitakan. Engkau teguhkan firman-Mu. Engkau